Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwa. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis zikir ba'da subuh al-yaum, habis subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kita semacam ini menambahkan nikmatnya untuk kita, karunia-Nya untuk kita, sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan ditambahkan nikmat untuk kita semua, kebahagiaan kita juga semakin bertambah dan juga membuat kita semakin senang, semakin rajin, semakin bersemangat dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita juga bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas majelis ilmu ad-din, majelis ilmu agama tidak dibacakan di situ ayat-ayat Allah serta petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak pantas pula sebuah majelis ilmu tidak ada solawat di dalamnya. Maka dari itu mari kita perbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar namanya disebut, dan juga tentunya dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita terakhir kemarin tentang takbiratul ihram, mengangkat tangan dan meletakkan tangan. Pada kesempatan ini kita akan memperhatikan beberapa hal, yaitu tentang pandangan kita dan juga tentang kekhusyuan kita. Usaha kita untuk khusyuk dan pandangan kita juga tertuju pada tempat sujud. Ini karena kita pernah juga menyinggung khusyuk adalah amalan zahir dan batin. Maka Syekh nanti akan menjelaskan tentang pandangan kita kemana, mengisyaratkan jasad kita, badan kita harus khusyuk. Kemudian juga memberikan beberapa hal yang membuat tidak khusyuk, di antara nanti makanan,
atau ingin berak atau ingin kencing. Intinya hati. Jadi kita harus padukan ketenangan, kekhusyuan zahir dan juga kekhusyuan batin kita. Tidak cukup seorang mengkhusyuk salah satunya. Badannya tenang, diam, tapi pikirannya kemana, kesana kemari. Demikian juga tidak boleh sebaliknya. Katanya khusyuk, tapi pandangannya kesana kemari. Usahakan pandangan tetap, tidak banyak bergerak, hatinya merasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalau tidak bisa harus yakin bahwasannya Allah melihatnya. Kita lanjutkan. An-nadharu ila mawdi'is sujudi wal khusyu'u. Memperhatikan tempat sujud dan khusyuk. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shallat ta'a ra'suh. Beliau sallallahu alaihi wasallam jika salat kepalanya menunduk. Jadi bukan melihat depan, bukan pulang lihat atas, tapi menunduk. Jadi beliau jika salat kepalanya menunduk. Warama bibasarihi nahwal ardh. Kemudian mengarahkan pandangannya ke bawah, ke tanah atau ke tempat sujud. Ini jadi tidak melihat depan, tidak pula melihat atas, menunduk melihat tempat sujud. Walamma dakhalal Ka'bata, dan tatkala beliau memasuki Ka'bah, ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi, tidaklah pandangannya berpindah dari tempat sujudnya, hatta kharaja minha, sampai keluar. Nantinya masuk Ka'bah diperkenankan, sholat di Ka'bah diperkenankan. Meskipun sekarang tertutup, dan ya hanya orang-orang khusus mungkin yang bisa masuk masukinya. Namun banyak yang menjelaskan di Hijr, di bangunan yang tidak sempurna, tugu tidak terlalu tinggi, itu kalau sholat di situ sama dengan sholat di Ka'bah, karena itu bagian Ka'bah. Dalam sejarah, ya, orang-orang membangun pada masa Nabi belum jadi Nabi. Dalam kisah mereka melihat ada kerusakan karena banjir. Namun kebanyakan takut ini, takut apa? Takut melakukan kesalahan. Bahasa Jawanya kualat gitu loh. Tempat yang sakral, tempat yang istimewa, yang keramat menurut masyarakat, kok dirubah-rubah, kok diganti-ganti. Ini dan keyakinan semacam ini hampir ada di seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang meskipun ilmu agama sudah maju, alhamdulillah sudah tersebar, masih ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Jadi ngotak-ngatik tempat keramat itu tidak diperbolehkan, tidak berani. Maka kita katakan ngotak-ngatik biar nggak ganggu jalan ya tidak apa-apa. Batu besar di tengah jalan ya dipindah saja. Ada kampung-kampung nggak dipindah, malah dipagari. Jalan 5 meter tinggal 3 meter, akhirnya 2 meternya untuk batu tadi.
Ini semua adalah tentunya keyakinan yang tidak benar. Namun demikianlah kebanyakan manusia berkeyakinan seperti itu dan kita harus berusaha untuk menghindarinya. Sedangkan Baitullah dulu juga demikian, orang-orang khawatir. Namun ada yang berinisiatif, ketua mereka memberikan penjelasan, kalau kita mindah-mindah untuk renovasi, untuk kebaikan, tentunya bukan amal yang jelek. Ini kalau kita rusak, kita buang, kita ambil barang-barangnya untuk rumah kita, bisalah dikatakan ini tindakan yang tidak benar. Tapi untuk renov tentunya tidak mengapa. Akhirnya mereka berani untuk memugar, merenov, memperbaiki Ka'bah yang enggak tahu sudah berapa tahun sudah, sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Ini di antara kebaikan mereka saat itu tidak memberikan donasi, tidak mendirikan partisipasi kecuali hal yang baik. Yang baik, jadi tidak boleh dari riba. Jadi mereka sadar itu, meskipun dalam Islam belum ada penjelasan riba, mereka sudah sadar riba itu kurang bagus. Jadi asas meminjam itu asasnya tolong menolong. Apalagi meminjami itu asasnya ta'awun, tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Kalau mencari keuntungan jangan meminjami. Maksudnya keuntungan dunia loh ya. Kalau ingin cari keuntungan akhirat silakan pinjami yang mudah tanpa bunga. Jadi mereka sudah menyadari itu enggak bagus. Meminjam, mengembalikan lebih itu enggak bagus. Kenapa? Karena asas daripada meminjami tolong menolong. Jadi kalau perlu enggak usah ditagih. Kalau perlu enggak usah dianggap meminjam, dikasih saja. Paling tidak kalau enggak mau mengasih, jangan sampai membebani, yaitu dengan memberikan bunga. Itu asasnya. Mereka maka melarangnya. Dan harta-harta yang lainnya, mungkin mereka melakukan ini itu yang jelek-jelek, tidak boleh untuk memberikannya kepada pembangunan Ka'bah saat itu. Sehingga akhirnya donasi yang terkumpul tidak cukup untuk membangun Ka'bah sebagaimana bangunan Ibrahim. Maka dibuatlah Ka'bah seperti sekarang itu, kemudian dikasih tembok yang tidak terlalu tinggi untuk menunjukkan sebenarnya itu situ Ka'bahnya. Sampai situ. Jadi yang di dalam tembok kecil tadi yang tidak terlalu tinggi tadi adalah bagian daripada Masjidil Haram. Jadi kalau ingin sholat di situ masih bisa. Ya, caranya ngikuti pejabat, ngikuti imam-imam, biasanya habis sholat wajib mereka sholat di situ. Baik, yang kembali ke masalah tadi, sholat di Ka'bah itu dulu mungkin masuk langsung, tapi kalau sekarang mungkin bisa di Hijr Ismail di dalam itu, dalam tembok yang tidak terlalu tinggi, agak seperti gini bentuknya, agak apa itu namanya, bisa dilihat lah, orang yang ke sana pasti akan paham. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yambaghi an yakuna fil baiti syai'un yushilul musalli
Tidak pantas di rumah itu ada sesuatu yang mengganggu orang yang sholat. Di antaranya tentunya apa? Gambar-gambar. Di antaranya adalah suara-suara. Apalagi suara-suara yang haram. Nyanyian, lagu, musik. Ini akan mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Akan mengganggu pikiran kita. Hatta omongan-omongan. Kalau enggak darurat jangan. Di keluarga ada yang sholat, kita ngobrol dengan famili yang lainnya. Jangan keras-keras. Jangan seperti enggak ada orang sholat gitu loh. Itu akan mengganggu orang yang sholat. Atau telepon, kita ditelepon orang. Famili kita ada yang sholat. Maka hendaknya ya diperhatikan. Jangan cekikian, jangan ini itu. Atau kalau perlu pindah ke ruangan lain yang kedap. Yang jelas kita harus berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang yang sholat. Jadi apa saja. Anak banyak ruame tengkar, ya diusahakan dilerai sebisa mungkin. Intinya apapun yang bisa mengganggu kekhusyuan, mengganggu kita dalam sholat, di rumah kita hindari. Sebagian Rasulullah mengatakan tadi tidak pantas di rumah ada sesuatu yang mengganggu orang yang sholat. Gambar-gambar, apalagi gambar wanita gitu, yang agak porno gitu atau yang porno gitu, terlarang. Loh kalau gambar kiaiku, guruku, syekhku gimana? Ini juga tidak dianjurkan, tidak baik. Tidak ada anjuran seperti itu. Ini bahkan hati-hati kalau gambarnya kiai, guru, bahkan bisa mengarahkan kepada yang berlebihan. Jadi cara menghormati guru, ustadz, kiai, perhatikan nasihat-nasihatnya yang baik dipakai, yang tidak baik ditinggal. Mengajar cara mengagungkan guru, kiai, ustadz, wali kata orang, dengan mendoakannya. Ini bukan harus dengan meletakkan gambarnya, lukisan. Atau ini agama apa, agama orang Cina atau agama orang siapa yang jadi selalu lukisan pendiri, lukisan itu selalu ada. Jadi orang mau apa nggak hormat kepada lukisan tadi. Ini wallahu a'lam. Semuanya kita hindari yang mengganggu orang sholat. Suara televisi, iya. Suara radio, iya. Apa saja yang mengganggu kita hindarkan dari orang yang sholat. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang melihat ke atas. Dongak. Ya. Bukan doa. Kalau doa dianjurkan. Dengak itu melihat atas. Mendongakkan kepala. Jadi enggak melihat tempat sujud. Melihat depan-depan saja kita harus menghindari sebisa mungkin. Maka melihat atas tentunya lebih kita hindari, lebih terlarang. Wa yu'aqidu fin nahyi, beliau bahkan keras, kuat dalam melarang. Hatta qala,
Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Wa fi riwayatin la tukhtafanna absaruhum. Mau berhenti, sungguh-sungguh mau berhenti orang-orang mengangkat pandangannya ke atas dalam sholat, atau tidak akan kembali pandangan mereka tersebut dalam melihat, atau akan tersambar pandangan-pandangan mereka. Ini buta, ingin buta atau ingin nggak lihat atas gitu. Bahasa ringkasnya, bahasa umumnya, mau pandangannya nggak bisa balik, ndongak terus atau buta, atau akan tersambar penglihatan tadi. Ini ancaman yang keras. Tidak boleh orang sholat melihat ke atas. Kalau ada suara di atas, ya suara yang wajar-wajar bisa diprediksi, nggak usah membuat kita melihat ke atas. Ini sekali lagi larangan yang keras, tidak hanya ringan, larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sampai seperti itu. Kalau di luar sholat, tidak mengapa, ingin lihat layang-layang yang lihat saja, ingin lihat bintang ya silahkan, ingin lihat atap ya tidak apa-apa. Yang dilarang yang lain, doa. Yang dilarang yang lainnya adalah doa. Enggak sopan. Jadi kalau kita minta kepada orang tua itu biasanya kita itu merunduk, tidak menatap orang tua. Kita tidak menyamakan Allah dengan orang tua, tapi mendekatkan pemahaman. Jadi termasuk tidak sopan kata ulama, orang berdoa dengan melihat ke atas, meminta dengan melihat Allah tidak dibenarkan. Ini ya sekali lagi kurang sopan. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, fa idza shallaitum fala taltafitu, kalau kalian sholat jangan noleh kanan, noleh kiri, apalagi noleh belakang. Banyak ulama kan batal seperti ini. Kanan kiri enggak batal, oleh belakang ini. Pertama dia kurang khusyuk, kedua mengganggu kekhusyukan yang di belakangnya. Sholat kok ngelihat belakang. Karena kita ngelihat ternyata, kelihatannya kurang genep, rotok gendeng, agak senteng gitu. Kita sholat tuh ngelihat ke belakang. Kalau ada orang masuk dilihat. Ini tentunya tidak dibenarkan. Jadi jangan menoleh, melirik, sama aja nggak boleh. Tentunya melirik, kalau menoleh dengan melirik beda dikit. Noleh itu diikuti kepala. Kalau melirik saja ya sama aja nggak boleh. Usahakan. Maka diantaranya anjuran kalau pakai pakaian itu jangan yang mengundang perhatian sehingga belakangnya itu enggak ngelihat tempat sujud, ngelihat pakaian dia. Karena enggak mungkin depannya enggak terlihat. Kalau seandainya biasa-biasa saja mungkin enggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau ada yang ini baru, ada yang nyolot, tentunya kita akan memperhatikannya. Ya kita
Salah kalau kita melihat yang di depan kita pakaiannya macam-macam itu bercorak. Itu kesalahan kita. Tetapi orang yang melakukan tadi juga ikut salah gitu. Ya salah sendiri kenapa memperhatikan bajuku. Nah, mungkin gitu. Tidak demikian kita harus berusaha. Jadi ketika ada kejahatan, orang-orang yang andil itu juga tentunya mendapatkan kesalahan. Ini jadi ketika orang melakukan kesalahan, yang punya andil itu juga mendapatkan kesalahan, dosa. Misal kita nyuruh orang, kalau jualan gitu biar enak, jualan mie goreng, nasi goreng, kasih aja minyak babi. Ini orang kan nggak akan tahu, yang penting enak, laris. Maka tatkala orang menuruti omongan semacam ini, yang ngomong juga ikut dosa. Karena dia penyebab. Ini. Meskipun pakaian tadi, ya kenapa kok berarti? Ya demikian Rasulullah menasihati untuk menghilangkan kain, pakaian yang mengganggu. Kita harus nurut. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, kita punya andil, kita juga dosa. Kita punya murid, enggak kita perhatikan dengan baik, sehingga menjadi murid yang tidak berbakti, atau santri yang kurang ajar, agak nakal gitu. Kalau pengajar tidak memberikan perhatian yang baik dalam mengajarnya, ikut menanggung kesalahannya. Meskipun bukan berarti nanti pelajarnya kalau boleh terus menerus, tetap tidak boleh juga dia melakukan kejahatan. Tapi yang punya andil ikut dosa. Suami istri, istrinya, suaminya jarang pulang, lebih mengutamakan teman dan kerjanya. Akhirnya si istri selingkuh misalkan, dosa dia selingkuh, salah dia selingkuh, tapi suami punya pengaruh besar, juga akan mendapatkan imbasnya. Sebaliknya, seorang suami kurang bahagia dengan istrinya di rumah, anak istrinya kurang perhatian, kurang sayang, kurang ini, kurang itu. Nah, si laki-laki ini pergi keluar, cari orang-orang yang menyayang dia. Ada setan tuh pintar. Maka demikian juga si istri juga punya kesalahan. Demikian juga anak dengan orang tua, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan disebabkan oleh orang lain, maka orang lain tersebut juga akan menanggung. Kecuali orang lain sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengganggu, kok mengganggu ya lainlah lagi. Wallahu a'lam. Jadi jangan ngomong terserah saya, pakaian milik saya, jangan. Usahakan yang tidak mengganggu orang. Ini. Jadi jaket yang bertulis belakangnya, baju yang bertulis belakangnya itu dihindari. Sarung mereknya itu enggak perlu ditunjukkan. Orang enggak tahu warisan siapa ini. Kalau pakai sarung itu mereknya mesti bisa dibaca. Bawah, belakang ditaruh gitu bisa dibaca. Gajah duduk, atlas dan lain sebagainya. Ini termasuk kesalahan. Mari kita usahakan orang tidak terganggu dengan yang kita lakukan. Ini. Fa innallaha, lanjutan hadisnya, kalau kalian sholat jangan noleh.
Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdi. Karena Allah Subhanahu wa taala memposisikan wajahnya ke wajah hambanya tadi, berhadap-hadapan. Jangan noleh. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang, kalau kita ngomong dengan orang, kita nolah-noleh itu kan menunjukkan kurang hormat, kurang perhatiannya kita. Sekali lagi tidak menyamakan Allah, memudahkan pemahaman. Nah, kalau kita mau bertemu orang yang penting, pakaian rapi, pantas dilihat. Demikian juga menghadap Allah, tidak boleh asal-asalan. Harus juga perhatian. Sekali lagi kita bukan menyamakan Allah, tapi memudahkan pemahaman. Allah memposisikan wajahnya berhadapan dengan wajah orang yang sholat tadi. Fi sholati, ketika sholatnya, malam yaltafit, selama enggak noleh. Jadi selama enggak noleh, maka Allah akan tetap memperhatikan dia. Kalau orang ini noleh, tentunya Allah akan meninggalkan dia. Wa qala aidan anil iltifat, an iltifat. Jadi beliau mengatakan juga tentang iltifat ini, noleh dalam sholat ini. Ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min sholatil abdi. Nah, pencurian yang dilakukan setan terhadap sholatnya hamba. Jadi sholat kita dicuri. Jadi nanti enggak sempurna. Jadi banyak yang hilang. Kalau nyurinya terlalu sering, karena kita terlalu sering iltifat, nolah-noleh, atau melakukan kegiatan yang lainnya yang menunjukkan tidak kekhusyuan, tidak ada perjuangan dari kita untuk menggoda syaitan, kita ikuti syaitan, tidak ada usaha untuk menahan, ya gatal dikukur, tapi jangan diumbar. Batuk ya batuk manusia, tapi jangan diumbar. Bahkan resepnya katanya nih, resep batuk itu apa? Resep batuk itu ditahan. Kalau mampu menahan enggak batuk berarti sembuh sudah. Ketika diumbar batuknya tambah parah. Jadi di antara resep pengobatan batuk ditahan. Nah, apalagi dalam sholat, apalagi sholat jamaah. Jadi semua yang terjadi diusahakan ditahan. Ya gatal. Ditahan. Ya enggak harus gini. Lama gini. Pakai lagi nanti ini lagi. Jangan. Usahakan. Ya wajar ukur dikit-dikit. Tapi jangan diumbar. Wajar kadang-kadang kita sholat melihat depan kita siapa. Tapi jangan diteruskan, jangan diumbar. Demikian juga kita sholat kanan kita datang orang. Ngelirik siapa ya? Sebentar enggak apa-apa, jangan diumbar. Setiap ada yang datang noleh sampai gini. Ya tentunya terlarang. Tentunya hal ini tidak diperkenankan. Wa qala la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdihi fi sholati ma lam yaltafit fa idza sarrafa wajhahu in sarafa an. Beliau mengatakan pula Allah tetap menghadap ke hambanya di sholatnya. Jadi ketika hamba itu sholat, Allah tetap menghadap dia, memperhatikan dia, melihat dia, menghadapkan wajahnya kepada orang tadi. Malam yaltafit, selama belum noleh, tidak noleh. Kalau sudah memalingkan wajahnya, noleh,
insarafa anhu, maka Allah meninggalkan dia. Jadi diperhatikan selama kita perhatian khusyuk. Kalau sudah kita tidak khusyuk, kita tinggalkan pandangan kita noleh sana noleh sini, baca ini baca itu, baca tulisan orang atau tulisan dinding masjid depan, karena sebagian masjid itu depan tuh banyak hiasan juga. Apa ini gitu. Sebaiknya dihindari, dikosongkan dari hal-hal seperti itu. Tempat sholat kita baik di rumah, di masjid atau dimanapun, usahakan setting ruangan, setting masjid yang tidak mengganggu perhatian. Ini. Wa naha an salas, beliau juga melarang 3 hal. Bukan berarti hanya 3, larangannya ya banyak. Di antara 3 ini, an-nukratin, kanukrotidik, mematuk atau makannya ayam jago. Cek, cek, cek. Sujudnya seperti ayam jago, seperti ayam makan. Ayam makan itu bukan nempel di tanah, enggak. Cet, ini. Kalau kita lihat ayam, apalagi ada orang itu dia sambil ngelihat, ngelirik terus, sambil gerak-gerak terus, makannya cepat. Cek, 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 cek. Seandainya rebutan juga mereka cepat. Terlarang. Salat itu Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, tenang. Atau doa-doa yang lainnya. Bukan kok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Tenang semuanya dengan tumak nih. Jadi dilarang seperti ayam jago. Ayam jago cepet. Ayam kalau makan hendaknya ayam jago cepet. Jago mungkin lebih cepet lagi. Ini. Wa ik'ain ka ik'ail kalb. Seperti duduknya anjing. Duduknya ika itu ada 2 ya, yang boleh ya. Yang seperti anjing itu pantatnya nempel tanah. Ini pantatnya nempel ke tanah. Jadi kakinya dikeluarkan kanan kiri. Sehingga pantat kanan, pantat kiri nempel ke ini. Dia buka kakinya kanan kiri atau dia tegakkan kakinya seperti duduk bersila tapi mirip-mirip itu, diangkat kakinya. Ini kalau duduk bersila dalam sholat, kalau dalam qiraah kan boleh duduk tidak bersila, seperti bersila tapi kakinya diangkat ke atas. Apa namanya, duduk apa ini? Yang jelas kakinya itu diluruskan ke atas. Ini masuk. Duduknya kita santai-santai. Dalam sholat itu terlarang. Kita santai-santai, kadang-kadang kita duduk, kaki kita agak tegakkan ke depan, tidak boleh. Atau di belakang tadi, kanan kiri, biasanya anak kecil bisa, olahragawan bisa. Kalau enggak terbiasa sulit untuk melakukan hal ini. Jadi kaki itu dikeluarkan kanan kiri, jadi yang kanan jarinya dihadapkan ke kanan, yang kiri jarinya dihadapkan ke kiri. Ibu jari itu nempel tanah gitu. Nah, nanti dibuka pantatnya nempel di tanah. Ini terlarang. Ika al-kalb, duduknya anjing. Waltifatin kaltifati sa'lab. Jadi nolehnya serigala. Nolehnya serigala dilarang. 3 hal tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau itu semua mendukung khusyuk fisik. Nah, sebagian tadi khusyuk hati. Nah, sekarang perhatikan hadis-hadis yang mengajarkan khusyuknya hati.
Tadi khusyuk fisik dianjurkan. Kalau fisiknya enggak khusyuk, hatinya pasti enggak khusyuk. Kalau fisiknya khusyuk, hatinya belum tentu khusyuk. Mungkin riya, mungkin sum'ah. Tapi kalau fisiknya enggak khusyuk, jangan ngomong khusyuk. Fisik enggak khusyuk itu apa? Ngumbar. Bukan berarti kalau ngukur dikit, oh enggak khusyuk ini, sholat kukur-kukur. Atau benarkan gini, enggak mesti, yang penting tidak ngumbar, enggak kebiasaan, apalagi kalau ada gunanya. Kalau enggak ada gunanya dihindari total. Kalau ada gunanya sesederhana mungkin. Enggak bisa ditahan sebisa mungkin, seperti tadi kita contohkan batuk dan sebagainya. Itu. Kalau sudah diumbar pasti enggak khusyuk. Kalau terlalu sering pasti enggak khusyuk. Jadi setiap rakaat itu gini. Nanti rakaat kedua gini lagi. Rakaat ketiga gitu sampai 4 rakaat gitu terus. Ini khusyuknya zahir enggak ada, kurang, maka khusyuk batinnya pasti berkurang. Tidak bisa dibalik. Batinnya enggak khusyuk, zahirnya enggak khusyuk. Kadang-kadang batinnya itu apa? Enggak khusyuk, zahirnya khusyuk. Karena orang hanya melihat zahir. Kalau kelilingin dipuji kan orang lihat zahir kita loh. Enggak melihat hati kita atau diam aja. Padahal ngelamun, mikir ini, mikir itu. Jadi sekali lagi, khusyuk zahir tanda khusyuk batin. Adapun apa? Tidak khusyuknya menunjukkan tidak khusyuknya, meskipun tidak mesti, tidak harus ketika khusyuk zahir, khusyuk batin. Bisa saja karena sebab-sebab yang lainnya, riya, sum'ah dan lain sebagainya, kita berlindung dari hal-hal tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, shalli salata muwaddi'in ka'annaka tarah fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Salatlah seperti orang yang mau berpisah, seperti kamu melihat dia. Jadi kalau kita mau berpisah, kita melihat orang itu kita perhatikan. Kita mau meninggalkan mobil kita itu, mobil kita perhatikan. Kita mau meninggalkan rumah kita kita perhatikan. Mau meninggalkan anak kita perhatikan. Meninggalkan istri kita perhatikan dengan cermat, dengan baik, dengan khidmah. Gitu. Jadi sholat itu seperti itu, seperti sholat mau meninggal. Jadi mau pergi gitu. Jadi kita seperti melihat gitu. Kalau nggak bisa kita harus ingat Allah mengawasi kita. Wa yaqulu ma mimri'in. Tidaklah ada orang tahduru salatun maktubah, datang kepadanya salat wajib. Jadi masuk waktu salat wajib. Tidak ada orang datang waktunya kepadanya salat wajib. Fayusinu wudu'aha. Kemudian dia perbaiki wudunya, wudu untuk sholat maktubah tadi. Wa khusyu'aha, dia usahakan sekhusyuk-khusyuknya. Wa ruku'aha, rukuknya juga diusahakan baik, tumakninah. Ila kanat kafaratun lima qablaha minad dunubi, kecuali kafarah, penghapus dari sebelumnya dari dosa-dosa. Datang sholat maghrib, habis asar punya dosa, di jalan mampir warung kopi, pandangannya enggak berhenti dari si penjual warung kopi yang muda, cantik gitu. Akhirnya datang sholat maghrib, dia wudu dengan baik, dia usaha khusyuk, dia ruku, nyadari, maka tidaklah kecuali itu bisa menjadi penghapus kesalahan dari sebelumnya. Malam yakti kabirotan, selama enggak melakukan dosa besar. Habis nyuri ya enggak cukup. Jadi habis malam-malam nyuri, akhirnya subuh adzan, wah sholat ini biar dosanya hilang. Enggak bisa, nyuri dosa besar. Malamnya merampok, malamnya zina, malamnya khamr, adzan subuh segera
sholat biar dosanya hilang. Tidak bisa. Dosa besar perlu taubat. Tapi mending daripada tidak. Jadi kalau ditanya pemabuk sebaiknya subuh sholat enggak? Ya sholat. Pelacur sebaiknya berjilbab enggak? Berjilbab. Sholat enggak? Sholat. Jadi ketika tidak bisa melakukan kebaikan secara sempurna, jangan tinggalkan kebaikan-kebaikan tertentu. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu Allah akan memberikan taubatnya, memudahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana tadi, yang ganggu sholat jangan diumbar, maksiat jangan diumbar. Jangan pede, jangan kurang ajar. Harus ditahan sebisa mungkin. Sebaiknya jangan maksiat, tapi kalau terpaksa maksiat jangan berani-berani. Jangan ngomong nanggung, tidak ada nanggung. Tidak ada yang nanggung, istilah nanggung. Usahakan nanggung korupsi 100.000 ya dihukum, 1 juta juga dikeluarkan dari perusahaan kalau tahu nyuri. Mending 1 juta sekali. Enggak, jangan seperti itu, jangan diumbar. Sekali lagi, kesalahan-kesalahan yang sederhana diampuni oleh Allah secara langsung dengan sholat tadi ya, atau dengan lain sholat itu kafarah, menghapus dosa di antara keduanya. Wadzalika dahru kullu, dan itu selamanya, sepanjang waktu, kapan saja orang sholat dengan baik mendapatkan hal itu. Waqad sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lamun. Beliau pernah pakai baju bercorak, hadiah dari Abu Jaham. Jadi hadiah, dikasih hadiah baju yang bercorak, bagus, mahal. Falaman sarafa qala, selesai salat beliau mengatakan, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin waqtuni bi an bijaniyah Abi Jahm bi'am bijaniyati Abi Jahm. Ini bawa ini ke sana, kembalikan khamisah ini, pakaian yang penuh dengan corak tadi. Nah, kemudian aku silahkan kalau boleh suruh ngasih yang ambijaniyah saja, yaitu kain yang agak tebal dan tidak bercorak. Nah, tadi itu banyak corak, jadi banyak hiasan, tidak polos. Ya, beliau minta yang polos karena beliau mengatakan fa inna alhatni anifan an solati, melalaikan solatku. Jadi pakaian bagus, mahal, bercorak, itu kadang-kadang mikir, wah pakaian ini memikirkan pakaian tadi. Kalau sederhana biasanya tidak. Wa fi riwayatin fa inni nadartu ila alamiha, dalam riwayat saya perhatikan coraknya. Fakada yaftinuni, hampir-hampir memfitnah aku, membuat aku enggak bisa kusuk, hampir-hampir aku enggak kusuk. Wa kana li Aisyata thawbun fi tasawiru mamdudun ila sahwatin. Jadi Aisyah punya kain sejenis korden lah kalau bahasa sekarang. Ini. Jadi sejenis korden. Kemudian dibentangkan ke tempat tidurnya, ke tempat istirahatnya. Jadi dalam ruangan ini dikasih korden, kain. Ada kordennya itu, ada kainnya. Milik Aisyah. Baik.
Fakanan Nabi yusolli ilai. Nabi sholat ke situ, mungkin di depannya itu. Jadi tidur ada tempat tidur atau tidur ada kainnya, kelambunya, bayang itu. Atau yang jelas ada kain pengsatir lah, korden lah bahasa kita. Ini. Faqala akhrijihi anni. Keluarkan ini, keluarkan. Fa inna la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati. Gambar-gambarnya, hiasannya selalu datang dalam sholatku. Jadi membuat mikir gitu. Dengan adanya gambar-gambar, dengan adanya corak-corak tadi membuat mikir. Wa kana yaqul, beliau juga mengatakan la sholata bihadrati ta'amin. Tidak bagus sholat atau sebagian enggak sah sholat ketika datang makanan. Wala wa huwa yutabi'u al-basan. Tidak pula ketika dia terdorong oleh dua yang jelek, ingin kencing, ingin berak. Jadi bagian-bagian masalah kain ini membuat kita memandang dan akhirnya membuat kita enggak kusuk. Demikian juga yang enggak membuat enggak kusuk kadang-kadang itu makanan dan lain sebagainya. Kita beli makan habis kerja. Setengah 4, jam 4 keluar dari perusahaan sampai kos-kosan. Jam setengah 5 atau jam mandi. Menyuruh atau titip teman beli makanan. Temannya kata mau keluar. Kontrol temannya itu ada masalah, ada apa sehingga pulang datang parkir sepeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, lapar. Jadi sudah kerja, makan siangnya jam 12, kerjanya berat sehingga pulang itu sudah lapar lagi. Akhirnya titip makanan ke temannya, datangnya pas azan. Seperti ini tidak ada sholat, jangan sholat. Makan dulu. Ini. Karena apa? Dia menginginkan, dia lapar. Atau makanan baru. Jadi enggak terlalu lapar tapi baru. Katanya enak sekali katanya. Dia belum pernah merasakan. Datang. Biasanya dia datang terlambat, enggak pernah bagian yang enak tadi. Akhirnya dia tertarik, maka dia makan dulu tadi, bagus. Pokoknya yang kira-kira mengganggu, kita dulukan makan kalau memang, kalau enggak usah. Contoh, habis maghrib beli makanan karena habis isya mau ada rapat RT RW musola, pesan makanan atau beli makanan. Sebelum isya datang, adzan isya datang. Tapi memang kita sengaja nanti untuk makan habis rapat setelah isya. Ya tentunya tetap meskipun makanan datang ya tetap saja sholat. Sekali lagi ini ketika kita butuh, kita ingin. Lapar tapi puasa, asar datang makanan. Enggak ada sholat, enggak bagus. Ya tetap sholat, bagus tetap. Enggak berarti enggak bagus, apalagi enggak sah. Karena puasa kan dilarang makan meskipun ada datang hadiah gratisan ya tetap saja kita puasa. Baik, itu tentang makanan. Adapun kencing berak yang tidak biasa kencing berak, bukan terlalu sering kencing, terlalu sering berak, orang normal, orang sehat, tiba-tiba tengah sholat ingin berak dan sulit ditahan, ingin kencing, maka dibatalkan sholatnya. Jadi waduh, iqomah ingin kencing. Tadi enggak ingin kencing, ketika dengar iqomah ingin kencing-kencing dulu. Kecuali orang-orang yang biasa, artinya memang sakit. Memang sakit kencingnya itu memang dia enggak bisa tahan lama, sakit parah gitu. Bahkan nanti yang beser keluar terus pun boleh pakai pempes dan sebagainya, sholat terus kan. Orang-orang yang biasa dikit-dikit kencing, kalau dia harus pergi wudhu lagi, kencing lagi merepotkan,
maka insya Allah tidak mengapa. Atau yang tidak terlalu parah, jadi ingin berak kencing tapi enggak parah, artinya seandainya nahan sejam 2 jam masih kuat, maka sholatnya tentunya tidak mengapa dilakukan. Meskipun abdoliyah, kita kencing, kita berak, kita sholat. Wallahu a'lam. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahannya, karena kita mau mempelajari syariatnya, mau mempelajari petunjuknya dengan tujuan untuk menambah iman dan menambah amal, membenarkan amal, memperbanyak pahala dan tujuan-tujuan baik yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.